tindakan karantina terhadap barang bawaan ini penting teman-teman ya. Media pembawa PHK yang digolongkan sebagai barang bawaan dengan ketentuan satu, untuk keperluan sendiri, bukan media pembawa yang dilarang dibawa bersama penumpang, bukan aktivitas yang rutin. Nah, catatannya itu. Kemudian media pembawa yang barang bawaan juga dikecualikan dari persyaratan sertifikat kesehatan dari negara asal. Ini nanti jadi harus didiskusikan ya. Untuk pemasukan dan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner setempat. Ya. Kemudian barang bawaan tersebut dilaporkan pada saat keberangkatan atau kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang karantina hewan. Pantun dulu ya. Bangun pagi minum susu. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Di Semarang makan rica-rica, di Jogja makan gudeg. Jangan lupa selalu berdoa agar rezeki dari Allah tidak mandek. Masih satu lagi pantun. Nah, nanti disaingi Pak Parja sama Bu Rina. Pagi siang sore nonton YouTube India. Ya. Nonton YouTube kok diulang-ulang. Mari kita selalu membaca peraturan kita agar pikiran dan pekerjaan kita selalu terang. Jadi faktanya ya, fakta yang saya lihat di PP 82 ini, PP 29 ini ada 12 bab, ada 341 pasal, 76 pasal umum, 90 pasal karantina hewan, 88 pasal tentang karantina ikan, 87 pasal tentang karantina tumbuhan, 856 ayat, penjelasan ada 135 perihal, definisi ada 48 istilah. Dalam pasal 1 dengan catatannya ya di Undang-Undang 21 tahun 2019 ada 15 bab, 96 pasal, 218 ayat, penjelasan ada 39 perihal, dan definisi ada 38 istilah dalam pasal 1. Lanjut Mas. Fakta yang lain tentang analisa risiko ada 44 pasal. Jadi yang dulu hanya disinggung dalam satu kata itu sekarang di PP 29 itu ada 44 pasal tentang analisa risiko. Pengertian analisa risiko ada satu pasal, batas risiko satu pasal, tentang kata risiko ada 7 pasal, identifikasi risiko ada satu pasal. Lanjut. Analisa risiko ada 11 pasal, kategori risiko ada 7 pasal, tingkat risiko ada 5 pasal. Lanjut. Manajemen risiko ada 5 pasal, penilaian risiko ada 3 pasal, komunikasi risiko ada 1 pasal, pengelolaan risiko ada 1 pasal, potensi risiko ada 1 pasal, dan status risiko ada 1 pasal. Lanjut. Sedangkan PP 29 tahun 2023 ada 12 bab ya. Bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 48 istilah atau definisi. Bab 2 tentang tingkat perlindungan yang layak, sumber daya manusia serta prasarana dan prasarana, pasal 2 sampai pasal 25. Bab 3 kategori risiko, penetapan jenis HPHK, HPIK, OPTK, dan media pembawa, dan pemberitahuan penanggung jawab alat angkut di pasal 26 sampai pasal 54. Bab 4 tentang karantina hewan di pasal 55 sampai pasal 144. Bab 5 tentang karantina ikan
pasal 145 sampai 232, bab 6 tentang karantina tumbuhan pasal 233 sampai 319. Lanjut. Bab 6 karantina tumbuhan pasal 233 sampai 319. Bab 7 kawasan karantina. Jadi kawasan karantina dibahas sendiri di pasal 320 sampai 328. Bab 8 ketertelusuran pasal 329. Bab 9 sistem informasi karantina pasal 330 sampai pasal 334. Bab 10 kelembagaan karantina pasal 335 sampai 336. Bab 11 ketentuan peralihan pasal 337 dan bab 12 ketentuan penutup di pasal 338 sampai 341. Bab 1 ya kita bahas ini satu. Jadi ketentuan umum pasal 1 ada 48 istilah ya. Lah ada satu istilah yang dulu itu sekarang sama sekarang beda jadinya. Jadi istilah karantina. Kalau karantina itu dulu artinya adalah tempat pengasingan dan tindakan karantina yang ditujukan untuk mencegah penyakit keluar masuk dan segala macam. Nah sekarang istilah karantina itu definisinya adalah sistem pencegahan masuk dan keluar tersebarnya hama penyakit bla 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 serta pengawasan dan pengendalian. Jadi istilahnya sudah beda. Di sini masuk pengawasan dan pengendalian ya. Pengendalian ini adalah keamanan pangan, mutu pangan, keamanan pakan, mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif, tumbuhan satwa liar, tumbuhan satwa aneka yang dimasukkan ke dalam bla 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 ya, teman-teman udah tahu semua ya. Begitu, jadi pengertian tentang karantinanya berubah. Kalau dulu karantina adalah tempat pengasingan, dikarantina, diasingkan. Kalau sekarang adalah sistem pencegahan. Jadi sistem karantina yang sekarang sebenarnya sudah kita lakukan. Kayak di sini SH karantinanya ya dicek dokumennya saja. Nah itu kan sistem. Kalau dulu adalah tempat pengasihan dan tindakan. Nanti sudah beda. Bab 2 tingkat perlindungan yang layak sumber daya manusia serta prasarana dan prasarana. Jadi ini dulu tidak dibahas di undang-undang sama PP. Jadi perlindungan negara terhadap HPHK adalah penyelenggaraan karantina didasarkan pada tingkat perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. Jadi perlindungan itu menghadapi terhadap ini dipahami secara hukum, terhadap itu menghadapi berhadap-hadapan. Jadi petugas karantina berhadapan-hadapan dengan HPHK dan HPIK, begitu katanya. Tingkat perlindungan negara yang layak merupakan tingkat perlindungan hingga batas risiko yang dapat diterima. Ini simpulan pasal 2 ayat 2. Ini isinya kesimpulan-kesimpulan pasal dan ayat ya. Jadi tidak letterlek. Jadi sudah saya simpulkan. Kemudian batas risiko yang dapat diterima ditentukan melalui analisis risiko. Jadi analisis risiko di sini di pasal 2 ayat 3 itu adalah untuk menentukan batas risiko. Analisis risiko dan sumber daya manusia. Analisis risiko dilakukan terhadap MPH-PHK yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dari situasi HPHK di negara asal. Jadi analisis risiko itu dilakukan kalau kita memasukkan pertama kali dan apabila dari negara asal ada perubahan status kesehatan terhadap HPHK. Kemudian analisis risiko terhadap MPH-PHK meliputi kegiatan, ini sudah bisa kita diuji kompetensi, sudah biasa keluar nih. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Itu simpulan pasal 4 ayat 1. Kemudian sumber daya manusia untuk penyelenggaraan karantina terdiri pejabat karantina dan pejabat lainnya. Simpulan pasal 13, pejabat karantina terdiri dari pejabat karantina hewan, pejabat karantina ikan, dan pejabat karantina tumbuhan. Ini kita sudah dapat SK-nya masing-masing. Sarana dan prasarana. Sarana untuk pelaksanaan tindakan karantina itu ada 3. Sekarang sudah jelas ya. Ada instalasi karantina, ada tempat lain, dan ada laboratorium serta kelengkapannya. Jadi ada 3 ya. Instalasi karantina dan tempat lain dan laboratorium. Itu tempat pelaksanaan tindakan. Ini sarana-sarana tindakan. Instalasi karantina beserta kelengkapannya terdiri atas lahan bangunan, peralatan, dan pendukung.
Sedangkan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pemerintah di bidang karantina berkewajiban membangun instalasi karantina di tempat pemasukan. Instalasi karantina dan tempat lain. Pembangunan instalasi karantina harus memenuhi persyaratan analisa risiko, penyebaran APHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya dan lingkungan. Jadi untuk membangun instalasi harus diadakan analisa risiko. Selain kita step kelayakan, kita harus melakukan analisa risiko. Kemudian instalasi karantina pihak lain harus berbadan hukum dan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana IKH pemerintah, dan pihak lain harus merupakan pemilik. Jadi sekarang nggak bisa sewa. Jadi harus berbadan hukum kalau dia instalasi karantina pihak lain. Kemudian ada tempat lain. Jadi kan ada instalasi karantina, ada instalasi karantina pihak lain, ada tempat lain. Tempat lain disediakan oleh pemerintah, kesimpulan pasal 22, bila memenuhi persyaratan setiap orang boleh mengajukan tempat lain. Jadi orang ini bukan badan hukum. Orang bisa mengajukan tempat lain. Ini simpulan pasal 20 dan pasal 21. Oke ya. Dan tentu saja ini kalau orang kan bukan badan hukum. Oke. Pemerintah berkewajiban membangun laboratorium karantina. Jadi laboratorium tidak hanya untuk mendeteksi HPHK, tetapi juga untuk pengawasan. Dalam hal ini menguji keamanan pangan, mutu pangan dan mutu pakan. Jadi lab kita harus, karena kita punya MPM, jadi kita harus siap juga mutu pangan dan mutu pakan karena ada susu. Kemudian bila lab karantina belum memadai untuk melaksanakan tindakan karantina, dapat menggunakan lab perguruan tinggi swasta atau pemerintah yang terakreditasi. Bab 3. Kategori risiko penetapan jenis HPHK, HPIK, PTK, media pembawa dan pemberitahuan alat angkut. Kategori risiko. Pelaksanaan tindakan karantina sebelum diajukan pemberitahuan impor atau ekspor. Ini kategori risiko ya, untuk mengurangi risiko ya. Pelaksanaan tindakan karantina dapat dilakukan bersama antar pejabat karantina dan pejabat bea dan cukai. Pelaksanaan tindakan karantina dilaksanakan menggunakan kategori risiko. Penetapan jenis HPHK, HPIK, MPHPHK dan HPHK yang dilarang. Jadi penetapan jenis HPHK, media pembawa HPHK dan media pembawa HPHK yang dilarang. Kepala Badan Karantina menetapkan jenis HPHK, media pembawa HPHK dan media pembawa HPHK yang dilarang. Itu simpulan pasal 28 ayat 1. Penetapan tersebut memperhatikan perlindungan sumber daya dan berdasarkan analisa risiko. Jadi semua berdasarkan risiko. Pasal 29 ayat 1. Analisa risiko yang dimaksud adalah terhadap hasil kegiatan pemantauan, hasil kegiatan surveillance dan informasi resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia. Jadi untuk menetapkan HPHK tadi harus pakai kegiatan pemantauan, surveillance dan berdasarkan Badan Kesehatan Dunia. Pasal 29 ayat 2. Kategori media pembawa berupa hewan ya, dengan kategori risiko sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah untuk produk hewan, sedang, rendah, sangat rendah, dan untuk kategori pembawa media pembawa lain sedang, rendah, dan sangat rendah. Jadi untuk hewan kita sangat tinggi, untuk media pembawa sangat rendah. Ya. Pemberitahuan penanggung jawab alat angkut. Jadi di sini ada pemberitahuan penanggung jawab alat angkut, nanti ada pemberitahuan perencanaan pemasukan dan pemberitahuan atau pelaporan. Jadi jam-jamnya harus diingat bahwa setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan pemasukan media pembawa kepada pejabat karantina. Pemberitaan pemasukan dengan ketentuan khusus yang mengangkut HPHK. Jadi bukan yang mengangkut macam-macam ya. Kalau ini sapi isi hasil semua, isi dalam satu kapal kambing ya isi kambing semua itu. Jadi tidak semua alat angkut harus mengerti. Jadi alat angkut air paling lambat 3 jam sebelum alat angkut tiba. Alat angkut udara 1 jam sebelum alat angkut tiba.
dan alat angkut darat paling lambat pada saat alat angkut dari luar negeri dalam wilayah tiba di tempat pemasukan. Jadi ini penanggung jawab alat angkut yang memberitahukan ya, dan ini khusus pengangkut hewan khusus, pengangkut barang khusus, tidak yang campur-campur dengan penumpang. Kemudian dokumen pemberitahuan pemasukan media pembawa memuat daftar muatan, isi muatan, dan dokumen mutasi. Dokumen mutasi itu kalau mungkin dalam satu kapal ada yang mati apa yang malah beranak gitu yang. Kemudian jam alat angkut media pembawa yang tidak menuntut pasal dikenai sanksi administratif. Jadi penanggung jawabnya bisa dikenai sanksi administratif. Kemudian rencana pemasukan. Jadi penanggung jawab alat angkut yang memberikan ini rencana pemasukan setiap orang yang melakukan pemasukan. Berarti orang ya, ini bukan badan hukum ya. Yang melakukan pemasukan atau pengeluaran menyampaikan rencana pemasukannya kepada pejabat karantina. Penyampaian rencana pemasukan untuk hewan 2 hari sebelum pemasukan. Ini rencana ya, baru rencananya saja. Kemudian produk hewan dan media pembawa paling lambat 1 hari sebelum pemasukan atau pengeluaran. Nah, mohon maaf. Ini catatannya bukan untuk barang tentengan. Rencana pemasukan catatannya bukan untuk barang bawaan ya, barang bawaan penumpang. Persyaratan tindakan karantina hewan. Setiap orang yang melakukan pemasukan dan atau pengeluaran wajib melengkapi sertifikat kesehatan melalui tempat pemasukan dan melaporkan. Ini sama dengan yang lalu, PP yang lalu, bahwa setiap orang yang memasukkan dan mengeluarkan dia harus ada sertifikatnya, ada melalui tempat yang ditetapkan dan melaporkan dan menyerahkan. Kemudian sertifikat kesehatan untuk pemasukan ke dalam wilayah RI, artinya impor, berarti sertifikat kesehatan bagi hewan, sertifikat sanitasi bagi produk hewan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri atau di negara asal. Untuk pengeluaran media pembawa HPHK dalam atau dari suatu area lain, pengeluarannya dari dalam NKRI dan dari suatu area berupa sertifikat kesehatan bagi hewan dan sertifikat sanitasi bagi produk hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan. Jadi persyaratan kesehatannya ini yang masuk harus ada sertifikat karantina dari daerah asal. Pemasukan media pembawa dari area ke area lain atau dari luar negeri berupa sertifikat kesehatan dan sertifikat sanitasi yang ditandatangani oleh dokter hewan tempat pengeluaran. Oke, lanjut. Setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan. Jadi selain sertifikat kesehatan tadi ada dokumen lain. Dokumen lain dalam hal ini harus sesuai dengan perundang-undangan. Ini kewajiban melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dikecualikan terhadap media pembawa lain. Jadi media pembawa lain itu dikecualikan terhadap sertifikat kesehatan negara asal. Dan media pembawa HPHK yang transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dan negara transit diwajibkan disertakan, dan di suatu area wajib dilengkapi surat keterangan transit yang dikeluarkan oleh pejabat karantina dari tempat transit. Pelaporan dan penyerahan media pembawa paling lambat 1 hari sebelum tiba di tempat pemasukan. Jadi ini menurut pasal 57 ayat 1, pelaporan dan penyerahan media pembawa untuk pemasukan ke dalam wilayah RI paling lambat 1 hari sebelum tiba. Pelaporan dan penyerahan MPHK untuk pemasukan antar area paling lambat saat tiba. Dan dalam hal media pembawa diangkut menggunakan alat angkut darat, media pembawa pelaporan dan penyerahan paling lambat pada saat kedatangan di tempat pemasukan. Dokumen lain. Dokumen terkait tindakan karantina hewan untuk pemasukan ke dalam wilayah dapat berupa hasil uji atau perlakuan dan pengeluaran dan produk hewan keluar wilayah ini sesuai dengan persyaratan negara tujuan, dapat berupa sertifikat veteriner, hasil uji dan atau perlakuan untuk pengeluaran hewan, produk hewan keluar dari area
dan di dalam wilayah ini bersifat sertifikat veteriner, simpulan pasal 59. Ini dokumen lain ya, sertifikat veteriner itu dokumen lain sekarang ini. Kemudian dokumen terkait pengawasan merupakan dokumen pengawasan yang dipersyaratkan dalam pemasukan atau pengeluaran sesuai undang-undang. Ini dokumen les terkait dengan pengawasan. Kan tadi ada pengawasan kan mutu ya, mutu pakan, mutu pangan. Kemudian pemenuhan persyaratan untuk pemasukan selain dituangkan dalam bentuk dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin dalam hal ini seperti dari kehutanan. Itu dokumen lain yang tidak terkait dengan tindakan kesehatan atau hasil uji. Tindakan karantina hewan dan pengawasan. Setiap pemasukan dikenai tindakan karantina hewan dan pengawasan secara terintegrasi. Media pembawa hama penyakit karantina hewan berupa hewan, produk hewan dan media pembawa dikenai tindakan karantina hewan. Jadi untuk hewan, produk hewan dan media pembawa lain. Kemudian untuk hewan yang tergolong PRG, SDG, jenis asing invasif, satwa liar dan satwa langka dikenai tindakan karantina hewan dan pengawasan. Ini harus dibedakan ya. Yang A tadi hanya dikenai tindakan karantina hewan, yang kedua itu dikenai tindakan karantina hewan dan pengawasan. Produk hewan yang tergolong pangan, pakan atau PRG dikenai tindakan karantina hewan dan pengawasan. Media pembawa lain yang tergolong PRG atau agensi hayati dikenai tindakan karantina hewan dan pengawasan. Untuk pangan, pakan, PRG, SDG, agensi hayati dan jenis asing invasif, satwa dan satwa langka dikenai hanya dengan pengawasan. Tindakan karantina. Nah, kalau dulu hanya 18, sekarang ada tambah pengawasan. Tindakan karantina ada 8: pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, pengakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Sedangkan pengawasan meliputi pemeriksaan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan administratif dan pemeriksaan kesehatan, uji keamanan pangan, uji keamanan pakan menurut simpulan pasal 66 ayat 1. Pemeriksaan administratif dan surat dokumen dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen dan lain-lain. Ini teman-teman sudah hafal semua, kesesuaian jenis jumlah dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan kesehatan ada pemeriksaan klinis, laboratorium, pemeriksaan sanitasi atau laboratorium dan penilaian risiko. Nah, ini masuk pemeriksaan kesehatan. Di sini ada penilaian risiko. Kalau dulu tidak ada ya. Menurut pasal 66 ayat 4. Pemeriksaan sanitasi atau laboratorium dilakukan dengan cara pemeriksaan organoleptik untuk mengetahui kemurnian dan keutuhan. Jadi kalau pemeriksaan kesehatan itu klinis, sanitasi, laboratorium dan penilaian risiko, ini pemeriksaan sanitasi dengan pemeriksaan organoleptik. Karena penilaian risiko dilakukan dengan cara menilai tingkat kerentanan, tingkat pengolahan, status situasi dan tindakan perlakuan di negara asal atau area asal untuk mengetahui status risiko. Wah, ini masuk ke analisa risiko. Pemeriksaan ini sebagai masuk pasal ayat 1 dilakukan siang hari bila pemeriksaan ini ditemukan gejala penyakit hewan menular yang bukan HPHK dilakukan pengobatan pasal 68 ayat 5. Bila terjadi kerusakan, kebocoran kemasan, perubahan kondisi berdampak keamanan pangan, mutu pangan, maka dilakukan uji keamanan pangan, uji keamanan dan uji mutu pangan dan uji mutu pakan. Kemudian pengasihan dan pengamatan. Pengasihan dan pengamatan di instansi karantina untuk mendeteksi HPHK. Berdasarkan pasal 71 ayat 1, pengasihan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan pemeriksaan klinis. Pasal 72, masa karantina dihitung sejak media pembawa diserahkan oleh pemilik kepada pejabat karantina dengan diselesainya pelaksanaan tindakan karantina. Pasal 72 ayat 3 ini sama semuanya.
Pengamatan dilakukan mengamati timbulnya gejala PHK, simpulan pasal 73 ayat 1. Jangka waktu dibutuhkan untuk pengamatan sesuai dengan masa inkubasi penyakit. Apabila pemeriksaan laboratorium ternyata diperoleh hasil diagnosa definitif tidak ditemukan HPK, dilakukan pembebasan sebelum selesainya masa inkubasi, atau bila ditemukan HPK dilakukan perlakuan dan atau pemusnahan. Pasal 73 ayat 3. Jadi ini sesuai dengan diagnosa definitif. Ini baru diagnosa definitif. Perlakuan untuk membebaskan, menyucikan HPK dan tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan promotif. Perlakuan dilakukan jika setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau pengasingan dan pengamatan ternyata tertular atau diduga tertular HPK. Perlakuan yang tergolong PRG hanya dapat dilakukan bila tidak mengganggu pengamatan dan pemeriksaan klinis. Jadi perlakuan itu hanya boleh dilakukan bila tidak mengganggu pemeriksaan klinis dan pengamatan atau uji laboratorium. Penahanan dilakukan jika setelah dilakukan pemeriksaan administratif kesesuaian dokumen belum seluruhnya dipenuhi, pemilik dapat memenuhi dokumen tersebut. Jaminannya memang dokumen sudah ada. Pemenuhan dokumen pemeriksaan paling lambat 3 hari setelah menerima surat penahanan. Jadi tidak ada berdasarkan dokumen utama atau dokumen tambahan, semua sama. Media pembawa PHK hanya dapat dilakukan penahanan setelah terlebih dahulu diperiksa kesehatannya dan dinilai tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK. Simpulan 176 ayat 1, 2, dan 3. Setelah penahanan terhadap media pembawa, dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengamatan, dan perlakuan. Media pembawa berupa PRG, SBG, satwa liar dan satwa lainnya dapat dilakukan pengobatan yang bertujuan menyembuhkan penyakit yang tidak termasuk jenis HPK yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter hewan karantina. Kemudian penolakan dilakukan bila pemasukan atau pengeluaran itu setelah dilakukan pemeriksaan tertular HPK atau merupakan jenis media pembawa HPK yang dilarang, atau satwa yang dilarang sesuai dengan ketentuan, dan dilakukan penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan, atau setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan, atau jangka waktu pemenuhan dokumen tidak dapat terpenuhi. Jadi dilakukan penolakan, jadi tertular atau terlarang atau dilarang, persyaratannya terpenuhi, tidak dapat disembuhkan, atau tidak terpenuhinya persyaratan yang tadi ditunggu. Penolakan terhadap pemasukan dilakukan dengan cara mengeluarkan media pembawa yang dilarang dari wilayah NKRI atau area tujuan. Penolakan terhadap pengeluaran media pembawa berupa pangan, pakan, PRG, SDG, agensi hayati, satwa liar dilakukan dengan cara mengembalikan kepada pemilik. Jadi kalau pemasukan tadi penolakan dilakukan dengan cara mengeluarkan, kalau untuk pengeluaran dilakukan dengan mengembalikan kepada pemilik. Terhadap pemasukan antara area yang berasal dari pulau yang belum ditetapkan sebagai tempat pengeluaran dilakukan tindakan karantina dan pengawasan di tempat pemasukan. Jadi ini kalau ada masuk ke Kendal dari Karimun Jawa, nah ini harus dilakukan sesuai dengan pemasukan tindakan karantinanya. Pemusnahan dilakukan terhadap pemasukan jika setelah diturunkan dari alat angkut dilakukan pemeriksaan sanitasi media pembawa berupa produk hewan yang tergolong pangan, busuk atau rusak. Jadi kalau busuk rusak dilakukan pemusnahan. Setelah diturunkan dari alat angkut produk hewan yang tergolong PRG, SDG atau satwa lain, produk hewan yang pangan, pakan, atau agensi ternyata tidak dapat disembuhkan atau disuci hamakan. Nah, setelah dilakukan penolakan ternyata tidak segera
dibawa keluar dari wilayah NKRI. Simpulan pasal 80 ayat 1. Dilakukan pemusnahan bila uji keamanan pangan, pakan, mutu pakan ternyata tidak memenuhi keamanan pangan atau mutu pakan. Pemusnahan dilaksanakan oleh pejabat karantina dan harus disaksikan oleh petugas instansi yang lain. Bila pemusnahan terhadap satwa liar dan satwa langka yang dilindungi atau yang tidak boleh diperdagangkan, pemusnahan dilakukan oleh petugas instansi terkait harus dikoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam. Simpulan pasal 80 ayat 6. Pemusnahan terhadap media pembawa yang busuk atau rusak dilakukan paling lambat 3 hari. Ya, ini harus diingat, ini harus 3 hari dimusnahkan yang busuk. Kemudian yang tertular atau ditemukan HPHK yang tidak dapat disembuhkan atau disediamakan dilakukan paling lambat 1 hari setelah definitif terkena HPHK. Yang ditolak atau yang tidak tertolak HPHK dilakukan paling lambat 7 hari. Jadi yang ditolak tadi kalau tidak segera keluar dimusnahkan dalam waktu 7 hari. Batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dokter hewan karantina dengan mempertimbangkan jenis HPHK, potensi risiko penyebarannya, ketersediaan prasarana-sarana, ketersediaan sumber daya manusia pelaksana pemusnahan. Kemudian penanggung jawab alat angkut harus melakukan pemusnahan. Nah, ini pemusnahan yang beda ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Monggo. Mohon izin. Ini pemusnahan sehubungan dengan alat angkut. Tadi pemusnahan dengan masuknya media pembawa, sekarang dengan alat angkut. Jadi penanggung jawab alat angkut melakukan pemusnahan terhadap sisa pakan, bangkai hewan, sampah, sisa makanan yang mengandung bahan hewan, barang atau bahan yang pernah berhubungan dengan hewan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan, tempat transit di bawah pengawasan pejabat karantina hewan. Pemusnahan terhadap sisa pakan, sampah mengandung barang bahan yang pernah berhubungan dengan hewan dilakukan paling lambat 3 hari setelah diturunkan dari alat angkut. Kemudian pemusnahan terhadap bangkai hewan dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam setelah diturunkan dari alat angkut. Alat angkut yang dimaksud adalah alat angkut yang mengangkut media pembawa. Jadi ini dalam hal ini pasal 84 ayat 1345 ini simpulannya ya. Jadi ini khusus alat angkut yang khusus mengangkut media pembawa seperti sapi, seperti itu ya. Kemudian pembebasan terkait TKH, pembebasan dilakukan setelah terpenuhnya persyaratan. Jadi persyaratan tadi harus terpenuhi, dokumen lain, dan 3 dinyatakan tidak tertular atau dapat disembuhkan dari HPHK. Kemudian terkait tindakan karantina hewan dan pengawasan, pembebasan dilakukan setelah terpenuhnya persyaratan, dokumen lain, dan persyaratan lainnya dinyatakan tidak tertular atau dapat disembuhkan dari HPHK, memenuhi keamanan pangan, pakan, atau memenuhi mutu pangan dan mutu pakan. Kemudian terkait pengawasan, jadi pembebasan itu kan terkait TKH, terkait TKH dan pengawasan, dan terkait dengan pengawasan. Kalau dulu hanya terkait TKH saja, sekarang terkait 3 hal. Kemudian terkait pengawasan, pembebasan dilakukan setelah terpenuhnya persyaratan, dokumen lain, memenuhi keamanan pangan dan mutu pangan, atau mutu pakan. Jadi ini ya, jadi ada 3. Kalau dulu ada berpikir 1 hal saja. Untuk media pembawa HPHK impor yang telah dilakukan pembebasan dengan diterbitkannya sertifikat pelaksanaan, akan dilakukan pengeluaran antara tetap dilakukan TKH, pemeriksaan administrasi dan kesesuaian dokumen. Jadi maksudnya gini, ini dokumen yang tadinya impor, katakan impor daging, kemudian akan diantar-alekan, ya. Jadi yang sudah masuk impor mau diantar-alekan harus diperiksa lagi administrasi dan dokumennya. Media pembawa tersebut dibebaskan bila ternyata untuk hewan langsung dilalu lintaskan
Jadi hewan yang dilintaskan atau produk hewan dan media pembawa lain yang menggunakan kemasan asli dalam kondisi utuh atau tidak rusak dari negara asal, tidak terjadi kontaminasi dan dapat ditelusuri tindakan karantinanya. Sertifikat pelepasan tersebut di atas berlaku sebagai sertifikat kesehatan, sertifikat sanitasi atau surat keterangan media pembawa lain. Jadi yang sertifikat kesehatan yang masuk tadi atau pelepasannya itu sebagai persyaratan untuk keluar, ya, itu berlaku sebagai sertifikat kesehatan. Oke, nanti kita bahas detailnya ya, nanti ya kita baca lagi ya. Dokter hewan karantina menerbitkan sertifikat pelepasan, sertifikat kesehatan, dokumen lain, dokumen hasil pengawasan, dan surat keterangan media pembawa lain. Sertifikat pelepasan, sertifikat kesehatan sanitasi diterbitkan oleh dokter hewan karantina paling lama 1 kali 24 jam. Jadi sudah harus diterbitkan sertifikat pelepasnya setelah dilakukan pembebasan. Penerbitan sertifikat merupakan tanggung jawab dokter hewan karantina secara berkelanjutan. Pengawasan terintegrasi, ya ini hal lain ya, beda lagi ya. Pengawasan terintegrasi melibatkan pejabat lainnya. Penerbitan surat keterangan bukan media pembawa HPHK, dokumen hasil pengawasan dan surat keterangan media pembawa lain dilakukan oleh pejabat lainnya. Jadi untuk surat media bukan karantina itu kan media pembawa lain, itu bisa dijebatkan oleh pejabat lainnya, tidak mesti dokter hewan di sini ya. Ya coba baca lagi ya. Pengawasan terintegrasi melibatkan pejabat lainnya. Penerbitan surat keterangan bukan media pembawa HPHK, dokumen hasil pengawasan dan surat keterangan media pembawa lain dilakukan oleh pejabat lainnya. Ini simpulan pasal 89 ayat 1. Nanti detailnya kita bahas di tanya jawab. Jenis, bentuk, tata cara penerbitan dokumen serta segel karantina. Setiap TKH dan pengawasan diterbitkan dokumen TKH dan dokumen pengawasan. Dokumen tindakan karantina hewan dan dokumen pengawasan dapat berbentuk cetak dan atau garing dokumen elektronik. Kalau dan atau garing itu berarti bisa dua-duanya, bisa satu atau bisa cetak atau elektronik saja. Ya ini kita baca di PP loh ya, ini ya, bukan kata-kata saya. Pejabat karantina hewan dan pejabat lainnya yang tidak menyampaikan dokumen PKH atau dokumen pengawasan dikenai sanksi administrasi. Nah ini peraturan yang baru saya baca ini. Pejabat sendiri dapat dikenai sanksi administrasi. Ini pasal 90 ayat 1, 3, dan 5. Kesimpulan ya. Bila diperlukan untuk mengamankan media pembawa HPHK selama atau setelah pelaksanaan TKH, dilakukan pemasangan segel oleh pejabat karantina. Setiap orang dilarang membuka, melepas, memutuskan dan membuang atau merusak segel karantina hewan. Inilah simpulan pasal 92 ayat 1 dan 5. TKH dalam hal tertentu, ini banyak ya tindakan karantina dalam hal tertentu. 1. Tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. Ini TKH di luar tempat pemasukan dan tindakan karantina di luar tempat pemasukan diberlakukan terhadap pemasukan yang memiliki risiko tinggi bagi masuknya HPHK ke Indonesia. Untuk itu pejabat karantina hewan melakukan 1. Tindakan karantina hewan di negeri asal atau negara transit atau penilaian terhadap TKH yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di negara asal atau negara transit. Jadi tindakan karantina di luar tempat pemasukan itu bisa dilakukan di luar negeri atau ini atau ya, bukan dan garing atau ya, atau itu bisa salah satunya. Kemudian TKH di luar tempat pengeluaran dilakukan di daerah atau sebelum media pembawa dibawa ke tempat pengeluaran. TKH ekspor dilakukan berdasarkan protokol karantina dengan negara tujuan dengan NKRI. Jadi ini untuk ekspor tetap sama, harus sesuai dengan import permit gitu saja gambarannya ya. Jadi untuk TKH di luar tempat pemasukan ada 3, di luar tempat pemasukan, di luar tempat pengeluaran, dan untuk TKH ekspor sesuai protokol atau import permit. Kemudian
dalam hal tertentu juga ini tindakan karantina terhadap hewan organik. Hewan organik yang dimasukkan atau dikeluarkan dari NKRI harus mengikuti persyaratan tindakan karantina sesuai pasal 56. Kemudian pemasukan dan pengeluaran hewan organik disertai dokumen identitas. Dokumen identitas itu kalau dia anjing itu biasanya punya pangkat ya, harus ada pangkatnya. Dokumen identitas memuat ciri khusus riwayat kesehatan dan vaksinasi hewan organik yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI selama melakukan tugas kedinasan dianggap berada dalam masa pengamatan. Jadi itu hewan organik itu hewan yang melakukan tugas, bukan hewan miliknya polisi, miliknya bea cukai, tapi hewan yang melakukan tugas. Jadi harus ada surat tugasnya. Apabila hewan organik tidak dikembali ke negara asal setelah berakhirnya masa berlaku sertifikat kesehatan, dikenai tindakan karantina hewan pemasukan. Tindakan karantina dilakukan oleh pejabat karantina yang dapat dibantu oleh penanggung jawab kesehatan hewan organik. Oke. Ini juga dalam hal tertentu ya. Tindakan karantina hewan terhadap media pembawa yang ditolak negara tujuan. Ini tindakan karantina hewan terhadap media pembawa yang ditolak negara atau area tujuan. Ini penting sekali ya, biasa kita sudah ekspor kemudian balik lagi ya. Penolakan media pembawa HPHK akibat tidak memenuhi persyaratan negara atau area tujuan dapat dilakukan pemasukan kembali. Simpulan pasal 100. Pemasukan kembali tersebut di atas harus memenuhi persyaratan, dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan pada saat pengeluaran. Jadi kalau keluarnya tanpa sertifikat kesehatan, ya itu berarti tidak bisa masuk lagi. Disertai surat keterangan penolakan dari negara atau area tujuan, pemasukan kembali yang memenuhi persyaratan dilakukan tindakan karantina, yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan pemusnahan. Ini jelas ya, dilakukan pemusnahan. Ya, sudah balik. Dia membawa HPHK yang ditolak di negara tujuan dengan status situasi wabah atau endemis penyakit hewan yang belum ada di Indonesia, dilakukan analisa risiko. Jika hasil analisis risiko mohon maaf sosolan. Jika hasil analisis risiko ternyata telah dikatur manajemen risikonya, dilakukan tindakan karantina. Apabila telah diketahui manajemen risikonya tetapi tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan atau wilayah NKRI, dilakukan pemusnahan, atau tidak diketahui manajemen risikonya, dilakukan pemusnahan. Bila media pembawa HPHK merupakan satwa liar, dilindungi atau satwa liar yang tidak boleh diperdagangkan sesuai dengan undang-undang, dilakukan pemusnahan. Ini hal tertentu juga. Tindakan karantina terhadap barang bawaan, ini penting teman-teman ya. Media pembawa HPHK yang digolongkan sebagai barang bawaan dengan ketentuan: 1. Untuk keperluan sendiri, bukan media pembawa yang dilarang, dibawa bersama penumpang, bukan aktivitas yang rutin. Nah, catatannya itu. Kemudian media pembawa yang barang bawaan dikecualikan dari persyaratan, dikecualikan dari persyaratan sertifikat kesehatan dari negara asal. Ini nanti jadi harus didiskusikan ya. Untuk pemasukan dan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner setempat. Ya. Kemudian barang bawaan tersebut dilaporkan pada saat keberangkatan atau kedatangan. Simpulan pasal 103 ayat 2, 3, dan 4. Tindakan karantina dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, dalam ini darurat kapal ya yang dimaksudkan. Alat angkut yang memuat HPHK karena keadaan darurat diharuskan untuk merapat atau mendarat bukan di tempat pemasukan yang disetujui. Penanggung jawab alat angkut harus segera melaporkan kepada pejabat karantina atau petugas instansi pemerintah terdekat. Pejabat karantina tersebut melakukan tindakan karantina dalam keadaan darurat berupa
pemeriksaan kesehatan dan kelayakan alat angkut. Tindakan karantina tersebut di atas dilakukan dalam rangka mengetahui potensi dan manajemen risiko penyebaran penyakit dan tidak tindak lanjut penanganan media pembawa HPHK. Ini simpulan pasal 104 ayat 1, 4, dan 5. Media pembawa tersebut di atas dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut. Terhadap media pembawa tidak boleh dibawa keluar dari area pelabuhan apabila diangkut tidak melanjutkan perjalanan dan tidak ada angkut, dikenai tindakan karantina sesuai ketentuan pemasukan, dan bila alat angkut tidak melanjutkan perjalanan dan pemiliknya tidak bertanggung jawab, selanjutnya dikuasai negara. Simpulan pasal 109 ayat 1. Tindakan karantina oleh pihak lain. Nah, pihak lain itu bisa melakukan tindakan karantina berupa pemeriksaan kesehatan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan. Ini di sini tidak ada penahanan, ya, tidak ada penolakan, ya, tidak ada pembebasan. Dan ini di bawah pengawasan pejabat karantina. Pihak lain tersebut merupakan setiap orang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau badan karantina. TK terhadap media pembawa untuk bantuan atau penanggulangan bencana. Media pembawa berupa produk hewan untuk kebutuhan pangan, hewan untuk penanganan penyelamatan bencana. Kemudian harus disertai surat keterangan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana. Pemasukan produk hewan dilengkapi sertifikat sanitasi dari negara atau dari asal dan dikenai tindakan karantina pemeriksaan dan kesesuaian dokumen, dan bila tidak dilengkapi sertifikat sanitasi dikenai tindakan karantina pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau sudah lengkap tidak usah diperiksa kesehatannya, kalau belum lengkap baru dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Ini untuk bencana, untuk mempermudah. Kemudian untuk memasukkan hewan dapat dikecualikan dengan sertifikat kesehatan. Jadi kalau untuk hewan yang untuk bencana alam ini ada anjing pelacak, bangkai manusia, itu dikecualikan dari sertifikat kesehatan. Pemasukan hewan sebagaimana dimaksud dapat dengan surat kesehatan dari dokter hewan bertanggung jawab atas kesehatannya. Terhadap hewan sebagaimana dimaksud, TKH berupa pemeriksaan administratif, kesesuaian dokumen, serta pemeriksaan kesehatan. Simpulan pasal 114. Bila saat pemeriksaan administratif baik sesuai dokumen di atas ternyata produk hewan atau tertular atau jenis yang dilarang, dilakukan penolakan. Jadi walaupun bencana, tapi kalau produknya tertular atau yang dilarang, dilakukan penolakan. Ini dalam hal tertentu tindakan karantina terhadap orang, alat angkut, peralatan atau pembungkus. Terhadap orang, alat angkut, peralatan air atau pembungkus yang diketahui diduga terkontaminasi yang berpotensi membawa HPHK dikenai TKH untuk mencegah penyebaran HPHK penyakit. Selain dikenai TKH mencegah penyebaran penyakit, terhadap alat angkut yang akan digunakan untuk mengangkut hewan dilakukan pemeriksaan kelayakan kesejahteraan hewan. Untuk produk hewan dilakukan pemeriksaan persyaratan sanitasi untuk mencegah kerusakan dan terjadinya pencemaran. Jadi alat angkut pembungkus itu selain untuk mencegah penyebaran penyakit, untuk kesejahteraan hewan dan untuk mencegah kerusakan dan terjadinya pencemaran. Dalam tertentu TK terhadap media pembawa untuk pameran, sirkus, dan kontes. Pemasukan pengeluaran media pembawa untuk pameran, sirkus, atau kontes dikenai persyaratan tindakan karantina hewan. Terhadap pemasukan dilakukan tindakan karantina hewan di tempat yang telah disetujui dan selama penyelenggaraan pameran atau sirkus berada di bawah pengawasan dokter hewan karantina. Terhadap pengeluaran, yaitu pemasukan, ya, dilakukan tindakan karantina di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran dan memenuhi persyaratan teknik area atau negara tujuan.
Kemudian untuk memperoleh persetujuan tempat karantina hewan, penyelenggara pameran harus mengajukan permohonan kepada unit pelaksana teknis tempat pemasukan, dan penyelenggara pameran sirkus atau kontes harus segera mengeluarkan media pembawa setelah selesai penyelenggaraan. Tindakan karena di lintas batas, pemasukan dan pengeluaran dapat dikecualikan dari sertifikat kesehatan dan sertifikat veteriner. Terhadap pemasukan dan pengeluaran dilakukan tindakan karantina hewan, dan tindakan tersebut dilakukan berupa pemeriksaan, perlakuan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Ini pasal 124 ayat 1, 2, 3, dan 4. Untuk transit, kegiatan tentu untuk transit ya. Dalam hal media pembawa berupa hewan tidak dapat diangkut langsung, transit atau transit hanya diperbolehkan di tempat pemasukan yang telah atau pengeluaran yang telah ditetapkan atau disetujui sebagai tempat transit. Transit hewan sebagaimana dimaksud dilakukan pemeriksaan kesehatan di alat angkut dan terhadap pemeliharaannya bahan atau peralatan yang pernah berhubungan dengan hewan, disampaikan kotoran yang berpotensi membawa penyebaran HPK dilarang diturunkan selama transit. Simpulan pasal 132. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan terhadap hewan dari alat angkut dari luar negeri ternyata hewan memperlihatkan gejala HPK, belum diturunkan dari alat angkut, dilakukan penolakan. Hewan pemeliharaan memperlihatkan gejala HPK yang belum diketahui manajemen risikonya dan telah diturunkan dari alat angkut, dilakukan pemusnahan. Hewan memperlihatkan gejala HPK yang telah diketahui manajemen risikonya dan telah diturunkan dari alat angkut, dilakukan penolakan sesuai simpulan pasal 133 huruf A. TK terhadap barang yang ditahan. Pejabat karantina berwenang melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa yang berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti dalam suatu perkara peradilan sebelum diserahkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk mencegah menyebarnya hama penyakit hewan karantina. Bila TK tersebut berupa pemusnahan, dapat berita acara pemusnahan dijadikan sebagai barang bukti. Simpulan pasal 141 ayat 1 dan 2. Tindakan karantina dilakukan di tempat media pembawa ditahan atau di tempat lain berdasarkan pertimbangan dokter hewan karantina dengan memperhatikan risiko penyebaran penyakit hewan dan keamanan media pembawa penyakit karantina. Simpulan pasal 142 ayat 2. Tindakan karantina sebagai dimaksud tindakan terhadap barang tahanan, pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, pemusnahan. Jadi tindakan karantina berdasarkan pemeriksaan, pengasihan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan. Hasil pelaksanaan TK tersebut di atas dituangkan dalam surat keterangan kesehatan barang yang ditahan. Pelaksanaan TKH terhadap barang yang ditahan sebagaimana dimaksud dibebaskan pada keuangan negara, dibebankan pada keuangan negara. Jadi ini pelaksanaan TKH untuk barang ditahan menjadi tanggungan pemerintah. Kawasan karantina. Penetapan kawasan karantina merupakan kewenangan pemerintah pusat dan penetapan kawasan karantina bersifat sementara. Tidak sudah bertahun-tahun nggak dicabut-cabut. Bila ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya wabah HPK, suatu daerah yang semula diketual bebas dapat ditetapkan sebagai kawasan karantina. Penetapan kawasan karantina dilakukan berdasarkan pengkajian atau luas serangan HPK, status situasi dan epidemiologi HPK, pertimbangan sosioekonomi dan masyarakat setempat dan masukan dari Pemda setempat. Ini pasal 321 ayat 2. Penetapan kawasan karantina bisa berupa pulau, provinsi, kota atau kecamatan atau kompartemen. Jadi kompartemen bisa ditetapkan sebagai kawasan karantina. Daerah atau area yang telah ditetapkan sebagai kawasan karantina dilakukan pengawasan, pengendalian, penanggulangan, dan eradikasi terhadap HPK.
Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pejabat karantina berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab menangani pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Bab 8. Ketertelusuran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan ketertelusuran mulai produksi, praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran untuk dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan, mutu pangan, serta mutu pakan dan mutu pakan. Penerapan ketertutupan paling sedikit dilakukan terhadap cara budidaya, cara penanggulangan pasca panen, cara pengolahan yang baik, cara distribusi yang baik, penerapan program manajemen mutu terpadu. Simpulan pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini bab 9 tentang sistem informasi, bab 10 tentang kelembagaan karantina, bab 11 ketentuan peralihan, bab 12 tentang ketentuan sudah jelas, tidak perlu dibaca di sini. Amanat. Nah, ini hebatnya sekarang kita diberi amanat membuat ketentuan dan kewenangan baru. Ada amanat untuk membuat ketentuan dan kewenangan baru bagi badan karantina. Badan karantina diamanatkan untuk membuat ketentuan, aturan, tata cara yang berhubungan dengan prasarana media pembawa 24 ketentuan. Badan karantina diberi kewenangan untuk membuat ketetapan yang berhubungan dengan tindakan dan 6 kewenangan. Jadi ada 24 ketentuan yang harus dibikin dan 6 kewenangan penetapan. Saya baca ya. Kewenangan ketentuan yang diamanatkan untuk diatur oleh badan karantina. 1. Ketentuan tata cara penetapan pemasukan, tempat pengeluaran, tempat pemasukan khusus, bla 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 bla, pasal 12. Ketentuan mengenai instansi karantina pihak lain, nanti harus dibuatkan ketentuannya. Ketentuan mengenai tempat lain, pasal 12. Ketentuan mengenai penggunaan laboratorium, ketentuan mengenai pemantauan HPHK, banyak PR-nya kita ini. Ketentuan mengenai jenis HPHK, ketentuan mengenai tata cara penyampaian dokumen, ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif pada penanggung jawab rangkup, ketentuan mengenai tindakan karantina dan pengawasan migrasi, ketentuan mengenai jenis, bentuk, tata cara penerbitan dokumen akhir, dokumen proses, dan mengenai tata cara tindakan karantina, dua tempat pemasukan, tempat pengeluaran, ketentuan mengenai tata cara tindakan karantina dan pemasukan pengeluaran organik pasal 9, ketentuan mengenai tata cara tindakan karantina. Oke, pokoknya ketentuan yang harus dibikin. Jadi ini kayaknya lowongan pekerjaan di pusat ini di IKN Nusantara. Ada banyak sekali nih, 24. Nah, kewenangan, ini kewenangan menteri, ini kewenangan baru. Menetapkan tingkat perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, menetapkan tempat pemasukan. Nah, kalau dulu yang menetapkan menteri, sekarang badan karantina sendiri. Oke teman-teman, begitu presentasi saya. Terima kasih Bu Kasih telah memberi panggung. Terima kasih Bu moderator yang cantik, Bu Jati. Untuk terakhir kalinya saya mau bikin pantun ucapan 9 kurangi 2 sama dengan 7. Saya mau mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.